Selamat siang, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hieronymus SEMM pada hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi melalui daring via Zoom. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya melalui Zoom ini. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, so perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 642113332 dari kelas 648A05 Prodi Manajemen Keuangan. Baik, di mana saya akan membahas poin-poin penting di antaranya. Yang pertama, pengertian dari e-bisnis. Yang kedua, cakupan spektrum value as-bisnis. Yang ketiga, 6 langkah pembangunan arsitektur e-bisnis. Yang keempat, aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran e-bisnis. Yang kelima, metode daur hidup dalam e-bisnis. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Next slide. Apa sih pengertian dari e-bisnis? Ya, baik. Pengertian dari e-bisnis adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui internet. E-bisnis mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli barang atau jasa secara online atau disebut dengan e-commerce, layanan pelanggan digital, kolaborasi antar perusahaan secara online, manajemen rantai pasok berbasis digital, proses bisnis internal misalnya manajemen investasi, penggajian, menggunakan teknologi informasi. Next slide. Nah, di sini ada cakupan spektrum value e-bisnis. Di sini menjadi 5 poin penting, diantaranya ada efisiensi. Ya, efisiensi di sini yaitu pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis. Yang kedua ada efektivitas, yaitu peningkatan kualitas layanan dan otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis. Yang ketiga ada jangkauan, yaitu memperluas pasar dan menjangkau pelanggan di berbagai lokasi geografis. Yang keempat ada struktur, perubahan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir ada peluang. Menciptakan peluang bisnis baru melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Next slide. Nah, langkah-langkah apa sih untuk membangun arsitektur dalam e-bisnis? Di sini saya rangkum menjadi 6 langkah, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi tujuan bisnis. Nah, langkah awal dalam pembangunan arsitektur e-bisnis adalah mengenali dan memahami tujuan strategis organisasi. Tujuan ini bisa berupa peningkatan efisiensi, perluasan pasar, peningkatan kepuasan pelanggan, atau pengurangan biaya operasional. Dan yang kedua ada mengidentifikasi proses bisnis, di mana setelah tujuan ditentukan, organisasi perlu mengidentifikasi proses-proses inti yang mendukung tujuan tersebut. Misalnya proses pemesanan, layanan pelanggan, manajemen inventory, dan pembayaran. Tujuannya adalah memastikan e-bisnis mendukung aktivitas yang paling berdampak. Dan yang ketiga ada menentukan kebutuhan informasi. Ya, langkah ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang proses bisnis termasuk di dalamnya data pelanggan, data produk, laporan keuangan, serta informasi transaksi. Informasi ini menjadi bahan baku sistem e-bisnis. Yang keempat ada mendesain infrastruktur teknologi. Setelah kebutuhan proses dan informasi ditentukan, langkah berikutnya adalah merancang infrastruktur teknologi ini mencakup pemilihan perangkat keras hardware atau perangkat lunak software, jaringan, sistem keamanan, dan basis data yang sesuai. Dan yang kelima ada mengembangkan aplikasi e-bisnis. Dalam langkah ini, organisasi mulai mengembangkan atau mengadopsi aplikasi e-bisnis yang relevan. Contohnya aplikasi e-commerce, ERP, Enterprise Resource Planning atau SCM, Supply Chain Management atau CRM, Customer Relationship Management. Dan yang terakhir yaitu dengan mengelola perubahan organisasi. Implementasi e-bisnis memerlukan perubahan perilaku dan budaya organisasi. Oleh karena itu, pelatihan karyawan, pengelolaan resistensi, dan penyesuaian struktur kerja menjadi penting agar sistem dapat berjalan efektif dan terima dalam semua pihak. Next slide. Nah, di sini ada aspek yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Nah, di sini saya rangkum menjadi 4 aspek, diantaranya yang pertama ada penyebaran geografis. Bisnis memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauannya ke pasar global. Dengan platform digital, perusahaan dapat menjual produk atau layanannya ke pelanggan yang berada di berbagai lokasi tanpa batasan fisik atau geografis. Yang kedua ada
penyebaran saluran distribusi. Saluran distribusi tradisional kini bergeser ke saluran distribusi digital, seperti website, aplikasi mobile, dan platform e-commerce. Penyebaran ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih langsung dan efisien. Yang ketiga ada penyebaran informasi dan layanan. Teknologi informasi dalam e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk menyebarkan informasi produk dan layanan secara lebih efektif dengan dukungan platform digital seperti email marketing, media sosial, dan juga website. Dan yang terakhir ada penyebaran teknologi. Penggunaan teknologi yang sesuai untuk memfasilitasi penyebaran e-bisnis menjadi kunci. Misalnya adopsi cloud computing, big data analysis, dan AI, artificial intelligence, dalam e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi di seluruh saluran distribusi. Baik, di sini ada metode daur hidup. Di sini saya bagi menjadi 7 poin penting, diantaranya yang pertama perencanaan. Pada tahap ini, tujuan ruang lingkup dan anggaran proyek ditentukan. Ini mencakup identifikasi kebutuhan bisnis dan teknologi yang diperlukan untuk membangun sistem e-bisnis yang dapat mendukung operasional organisasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna dan bisnis yang lebih mendalam. Ini termasuk pengumpulan data terkait proses bisnis yang ada, serta menentukan fungsionalitas yang diperlukan oleh sistem. Yang ketiga ada desain sistem. Setelah kebutuhan dianalisis, tahap desain dimulai. Di sini arsitektur dan desain sistem dibuat termasuk pemilihan teknologi, platform, dan framework yang digunakan untuk membangun sistem e-bisnis. Desain ini mencakup aspek UI, UX, dan alur kerja sistem. Yang keempat ada tahap pengembangan. Pada tahap ini, pengkodean atau pemrograman sistem dilakukan, fitur-fitur yang telah dirancang sebelumnya dikembangkan dan diuji untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang keempat, implementasi. Setelah pengujian selesai dan sistem dianggap siap, implementasi dilakukan. Ini meliputi pemasangan sistem e-bisnis di lingkungan produksi dan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan bahwa mereka dapat mengoperasikan sistem dengan efektif. Dan yang terakhir, yaitu pemeliharaan dan dukungan. Setelah sistem diimplementasikan, pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan ini melibatkan pembaruan, perbaikan bug, dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah. Next, jadi kesimpulan yang dapat saya rangkum dari beberapa materi tadi adalah berdasarkan pembahasan mengenai e-bisnis dan daur hidup sistem, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-bisnis merupakan langkah strategis yang penting bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global. Adopsi e-bisnis tidak hanya sekedar mengandalkan transaksi online saja, tetapi mencakup perubahan mendalam dalam hal efisiensi, efektivitas, dan perluasan pasar. Penyebaran teknologi informasi dan saluran distribusi yang lebih luas memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih cepat dan efisien. Metode daur hidup dalam pengembangan sistem e-bisnis menjadi kerangka yang penting dalam membangun dan mengelola proyek e-bisnis yang sukses. Penerapan spektrum value e-bisnis meliputi peningkatan efisiensi operasional, mengolah hubungan pelanggan, dan penyebaran produk atau layanan secara global yang sangat bergantung pada teknologi yang tepat dan sumber daya manusia yang terlatih. Nah, saran untuk materi pada materi saya ini adalah yang pertama, pelatihan sumber daya manusia. Perusahaan harus memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan terkait penggunaan teknologi dalam e-bisnis agar implementasi sistem dapat berjalan lancar dan juga maksimal. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur teknologi agar penyebaran e-bisnis dapat berjalan efektif. Perusahaan perlu memastikan infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti jaringan yang stabil, perangkat keras, dan perangkat lunak yang sesuai, serta sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Yang ketiga ada evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala. Pemeliharaan dan evaluasi sistem e-bisnis perlu dilakukan secara terus-menerus. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan juga teknologi. Dan yang terakhir, fokus pada pengalaman pengguna. Desain aplikasi dan website yang mudah digunakan dan juga responsif terhadap kebutuhan pelanggan sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya. Nah, berikut merupakan beberapa link atau daftar pustaka referensi yang saya gunakan pada materi saya. Baik, cukup sekian.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, perkataan, maupun tindakan. Mohon maaf. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.